banyak sana disiksa Bu. Terus banyak yang lumpuh, banyak yang sakit tak diobati, banyak tak dikasih apa-apa, banyak nangis sana. Ada yang mati di situ pun mati anak bayi dikasih air sabun pun ada di situ Bu. Datang puan tuh dikasihlah air sabun, mati mamanya bunuh diri ada di situ. Janjinya di sana dia kerja elok lah, kerja bagus-bagus, kerja macam rumah tangga apa. Ternyata di sana kerja buat pelacur. Bekerja secara ilegal itu banyak memiliki risiko. Yang bekerja secara legal aja masih punya risiko, apalagi yang ilegal. Bekerja di Malaysia sepertinya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat di negeri ini untuk memperbaiki nasib. Peminatnya tidak pernah surut berkat iming-iming penghasilan besar. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan sejumlah orang untuk bisa meraup rezeki lewat cara yang ilegal dan terkadang penuh tipu-tipu. Sasaran mereka adalah para calon TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap. Batam adalah salah satu titik pemberangkatan utama calon TKI ke Malaysia. Diduga ada banyak jalur rahasia di Batam yang dipakai sebagai jalur keluar masuk ke Malaysia. Pemirsa, seperti apakah jalur penyelundupan calon TKI tak berdokumen lengkap di Batam? Berikut penelusuran tim Realitas. Seperti inilah pemandangan setiap hari kedatangan para calon tenaga kerja Indonesia di Bandara Hang Nadiem Batam. Puluhan calon TKI ini datang dari berbagai daerah di tanah air dengan tujuan akhir bekerja di Malaysia. Para calon TKI ini sedianya tengah menunggu kedatangan mobil penjemput agen-agen penyalur TKI yang banyak muncul di Batam. Mereka nantinya akan dibawa menuju tempat penampungan sementara. Aktivitas penjemputan para calon TKI ini biasanya terjadi pada jam-jam tertentu. Misalkan saja mendekati tengah malam setelah pesawat terakhir tiba di Bandara Hang Nadiem Batam. Cara ini dilakukan untuk menghindari ketatnya pengawasan dari aparat keamanan. Ini dilakukan karena umumnya para calon TKI ini tidak memiliki dokumen lengkap sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Ini siapa? Mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Betul. Bawa kemana ya Bapak? Sip, STNK. Aktivitas serupa juga biasa terjadi pada pagi hari, tepatnya pada waktu pesawat pertama tiba di Bandara Hang Nadiem Batam. Di bandara, para calon TKI dibariskan menjadi beberapa kelompok oleh para penyalur TKI di Batam atau biasa disebut tekong, sebelum menuju ke tempat penampungan sementara. Lihat saja aktivitas pria berkemeja motif kotak-kotak ini. Pria ini adalah seorang tekong yang sibuk mengatur para calon TKI. Setiap harinya ada ratusan calon TKI berdatangan dari berbagai daerah ke Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Baik dari Jawa, dari NTB, dari NTT, mereka ditampung dulu di Batam. Di Batam kemudian para tekong, para calo itu mencarikan informasi pekerjaan ke di Malaysia. Pulau Batam menjadi titik utama pemberangkatan calon TKI ke Malaysia karena lokasinya yang begitu strategis. Dari Batam hanya butuh beberapa saat ke Malaysia dari jalur laut. Ada yang melalui jalur resmi, namun tidak sedikit yang diberangkatkan lewat jalur ilegal. Modus liburan lumrah dipakai para calon TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk bisa masuk ke negeri jiran Malaysia. Dan bagi yang dokumennya lebih tidak lengkap lagi, maka banyak jalur tikus yang biasa digunakan para tekong
untuk menyelundupkan calon TKI ke Malaysia. Yang tidak memiliki paspor, mereka menggunakan jalur-jalur pelayaran non pelabuhan resmi. Seperti di wilayah Batam itu di antara Nongsa, Mata Ikan, ada beberapa lagi, Bragit kalau di Tanjung Pinang. Mereka hanya kepercayaan dengan yang membawa, dengan membayar berapa ribu ringgit, itu bisa diantar ke negara penempatan. Tim Realitas kemudian menelusuri keberadaan jalur-jalur ilegal yang biasa digunakan oleh para tekong untuk memberangkatkan calon TKI ilegal ke Malaysia. Umumnya, mereka menggunakan pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tersebar di Pulau Batam. Tim Realitas lantas bergerak menuju wilayah Teluk Mata Ikan. Tidak terlalu sulit untuk mencapai daerah ini karena wilayah Teluk Mata Ikan berada di kawasan Pantai Nongsa, pantai yang cukup terkenal di Pulau Batam. Di lokasi rawa-rawa inilah para calon TKI ilegal biasanya dikumpulkan dan kemudian diseberangkan dengan perahu menuju Johor Bahru, Malaysia dengan waktu tempuh sekitar 3 jam berlayar. Biasanya aktivitas pengiriman TKI ilegal ini dilakukan pada malam hari, pada saat suasana sekitar sepi. Yang awalnya dijanjikan pakai paspor dan surat-surat lengkap ternyata tidak ada sama sekali. Semua tidak seperti yang kami bayangkan dan kami ternyata disuruh melalui jalan hutan. Lokasi lain yang dijadikan tempat pengiriman calon TKI ilegal di Batam adalah kawasan Tanjung Bemban. Jaraknya sekitar 2 km dari Bandara Hang Nadim Batam. Untuk mencapai lokasi ini, harus melewati jalan setapak yang menembus hutan. Disinilah tempat berkumpulnya para calon TKI ilegal sebelum kapal penjemput datang. Ya, lagi-lagi lokasi ini dipilih karena letaknya berhadapan dengan wilayah Johor Bahru, Malaysia. Nah, saya kira ini yang menjadi akar masalah. Jadi ada permintaan dan ada permintaan akan banyaknya tenaga kerja kita di sana, tapi juga ada korupsi, ada praktek-praktek penyuapan yang melibatkan juga aparat-aparat yang seharusnya bertugas untuk mencegah adanya lalu lintas ini. Jalur pemberangkatan calon TKI tak berdokumen lengkap juga ada di kawasan Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Melalui pelabuhan domestik Telaga Punggur, tim Realitas menelusuri keberadaan jalur ilegal ini. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan speedboat untuk mencapai wilayah Tanjung Uban. Wilayah Tanjung Uban memang dikenal sebagai salah satu jalur distribusi tenaga kerja ilegal yang sering digunakan oleh para tekong. Di Tanjung Uban, tim Realitas menemui salah seorang tekong, sebut saja namanya John, yang beroperasi memberangkatkan calon TKI ilegal ke Malaysia di wilayah ini. Setiap harinya, John yang sudah 10 tahun menjadi tekong memberangkatkan sekitar 20 orang TKI ilegal ke Malaysia dengan biaya perjalanan sekitar Rp1 juta per satu TKI. Jadi ya udah, pengurusnya tinggal tunggu hari kapal masuk atau pesawat jemput. Nah udah gitu nanti itu dijemputnya tuh biasanya tuh kalau dari yang di kapal misalnya kapalnya siang ya ditampung dulu di Tanjung Pinang, ntar pengurusnya taruh di mana. Nah nanti udah agak gelap baru kita bawa gitu, bawa. Nah udah speednya udah standby. Nanti kan ditanya semua tuh kalau dicek nanti kalau uangnya biasa mereka pakai transfer. Biasanya satu orang berapa, Bang?
Satu orang tuh paling itu 1.200.000 lah. 1.200.000 sudah semua. Dengan hanya menggunakan perahu kayu bermuatan sedang ini, para calon TKI ilegal menembus luasnya laut menuju negeri jiran Malaysia. Itu jam berapa Bang biasanya? Biasanya itu paling tinggi itu jam 10 lah. Paling Nah, paling cepat jam 10. paling cepat jam 10 malam. Ya, mereka kan biasa menunggu informasi dari seberang. Di sana sudah aman, nggak ada apa-apa, ya boleh jalan gitu. Jadi itu sudah terkoordinir Bang. Ya sudah, ibaratnya kan mereka udah tahu kan misalnya saya nanti mau datang ikut siapa gitu. Celakanya, lolos dari pengawasan aparat keamanan bukan berarti bakal aman sampai di Malaysia. Ini kan kucing-kucingan lah, namanya penjahat kan dia berhak dia untuk menghindarkan diri dari tugas gitu kan. Kita juga punya teknik juga, punya taktik juga untuk bagaimana bisa supaya tertangkap. Mahalnya biaya serta rumitnya proses pengurusan dokumen menjadi penyebab meningkatnya jumlah TKI ilegal. Lantas apa saja resiko bagi TKI yang bekerja secara ilegal di Malaysia? Realitas segera kembali.